hasil dari interaksi dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Yang pertama adalah perubahan intensional, yaitu perubahan yang terjadi berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Contohnya, seseorang yang tidak tahu membuka PC atau laptop, dengan adanya belajar atau praktik, maka siswa tersebut dapat membuka laptop. Yang kedua adalah perubahan positif dan aktif, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar yang bersifat positif dan aktif. Artinya bahwa perubahan itu baik, bermanfaat, dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Contohnya, seorang anak yang memiliki harapan untuk meraih juara kelas. Anak ini semangat belajar dan dapat meraih juara kelas. Yang ketiga adalah perubahan efektif dan fungsional, yaitu perubahan yang bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan positif lainnya. Contohnya, siswa belajar menulis, maka di samping itu siswa juga berusaha merangkai kata dan kalimat dalam bentuk tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelajar, terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor non-sosial, merupakan lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan senang. Yang kedua, faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah manusia, yaitu sesama manusia. Berikut faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Misalnya, peserta didik jika dalam keadaan lemah karena sakit, maka konsentrasinya pun dapat terganggu. Yang kedua, faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat, serta mengambil tindakan. Misalnya kecerdasan, bakat minat, aktivitas, emosi, motivasi, dan kemampuan kognitif. Strategi belajar mengajar. Yang pertama, penerapan tujuan pengajaran khusus. Yang kedua, pemilihan sistem pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, pemilihan dan penetapan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penetapan kriteria keberhasilan proses pembelajaran yang dijadikan pegangan dalam mengadakan evaluasi belajar mengajar. Mengajar yaitu melakukan kegiatan belajar sehingga terjadi proses belajar. Tujuannya agar siswa mengalami perubahan baik pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Murid mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal pokok dengan menggunakan alat bantu mengajar atau media oleh guru. Yang kedua, metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru tentang pemahaman dalam membaca. Yang ketiga, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Dan yang keempat, metode kerja demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan, melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok kebahasan atau materi yang sedang disajikan. Konsep belajar mengajar. Yang pertama, aspek siswa. Guru harus memahami segala karakteristik dan perbedaan yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Yang kedua, aspek tujuan, yaitu hasil akhir yang dicapai. Yang ketiga, aspek guru. Guru harus berusaha menciptakan situasi yang mengarah pada proses pengalaman belajar. Cara menentukan metode belajar yang baik dan efektif. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, memilih metode yang tepat. Yang ketiga, menggunakan model metode belajar. Yang keempat, efektivitas metode belajar. Yang kelima, dukungan peserta didik individual. Dan yang keenam, menggunakan teknologi. Contohnya, membuat PowerPoint yang kreatif dengan animasi-animasi yang menarik.